Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zainuddin, kelas F, semester 1, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui apa itu ideologi, pengertian dari ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep, logos yang berarti pemikiran. Jadi secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli seperti Dr. Andes Murdiono yang mengemukakan bahwa ideologi adalah pemikiran yang mengenai kehidupan dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategis dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai kandungan dalam filsafat yang menjadi induknya. Dari pengertian di atas, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sarana yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ideologi adalah identitas dari suatu negara. Selain itu, ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal atau ciri khas suatu bangsa. Selain menjadi identitas, ideologi juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Apa itu fungsi kognitif dan fungsi orientasi dasar? Mari kita bahas bersama. Fungsi kognitif memiliki artian bahwa ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu negara dalam memandang dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi tersebut memberikan wawasan, makna bagi rakyat, juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Selain itu, di sini kita akan membahas tentang ideologi memiliki fungsi dan posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Nah, yang tadi sudah kita jelaskan fungsi dari ideologi. Sekarang kita lanjut ke posisi penting ideologi, di mana posisi penting ideologi memiliki paparan, arah, dan pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuan masing-masing. Selain itu, paparan lain yang memiliki adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial yang timbul di masyarakat, serta menjunjung tinggi solidaritas yang terjadi di masyarakat. Ideologi memiliki peran dalam mempersatukan keberagaman yang ada dalam masyarakat supaya terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dari paparan tersebut, maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa.
Identitas bangsa Indonesia sendiri tertuang ke dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang sering kita kenal dengan ideologi Pancasila. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang ideologi Pancasila, jika ada hal yang perlu ditanyakan, mohon untuk dikomen ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, sebagai sumber dari segala hukum yang dianut bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan sebagai cita-cita bangsa. Kedudukan inilah yang menjadi dasar Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasanya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan bernegara. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya karena Pancasila merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini ketika mendirikan Republik Indonesia. Hal inilah yang membuat Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dengan fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila haruslah dapat dilestarikan oleh setiap komponen bangsa Indonesia. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lainnya kita dapat mengambil nilai-nilai Pancasila untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila juga terdiri dalam setiap sila yang ada di dalamnya. Nilai-nilai itu adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, juga keadilan. Nilai ketuhanan dapat diimplementasikan dengan menghargai setiap umat beragama di Indonesia. Setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda, sehingga setiap rakyat haruslah menghargai perbedaan yang ada sebagai bentuk dari implementasi nilai ketuhanan. Nilai kemanusiaan dapat dipraktekkan dengan tindakan tidak melakukan diskriminasi terhadap suku lain yang terdapat di Indonesia. Nilai persatuan dapat dipraktikkan dengan menunjukkan sikap cinta terhadap tanah air. Mungkin sekian yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, hal yang belum jelas, bisa ditanyakan lewat komen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.